اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, tiada Tuhan selain Dia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dia yang telah banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam. Tanpa nikmat dari Allah, mampukah jantung kita berdetak? Tanpa nikmat dari Allah, mampukah darah kita mengalir? Dan tanpa nikmat dari Allah, mampukah mata kita berkedip? Jawabannya tidak, karena kesemuanya itu adalah berkat rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang menderang. Sahabatku sekalian rahimakumullah, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya belajar Al-Quran dan mengajarkannya, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis ini menggunakan kata ta'allama yang berarti belajar secara berkelanjutan, bukan menggunakan kata alima yang berarti mengetahui. Artinya kita di sini sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sahabatku sekalian rahimakumullah, para ulama telah memberikan kita tuntunan terhadap Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Kewajiban utama bagi seorang muslim terhadap Al-Quran yaitu membacanya. Membaca adalah ibadah, karena sesungguhnya Al-Quran adalah sebaik-baik kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul termulia untuk umat terbaik yang pernah dilahirkan kepada umat manusia, dengan syariat yang paling utama, paling mudah, paling luhur dan paling sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Sahabatku sekalian rahimakumullah, kedua yakni memahami dan menghayati ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul 'azim. Maka apakah mereka memperhatikan Al-Quran? Amru bin Murrah berkata, aku tidak suka kalau melewati sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran lalu aku tidak bisa memahaminya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 43, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Sahabatku sekalian rahimakumullah, ketiga yakni mengamalkan Al-Quran. Inilah maksud diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk diikuti petunjuknya, ditaati perintahnya, dan ditegakkan hukumnya, serta diamalkan dalam perbuatan nyata. Sahabatku sekalian rahimakumullah, keempat, sabar dalam mengamalkan kandungan Al-Quran. Kelima, berdakwah untuk menjadikan Al-Quran sebagai aturan kehidupan. Rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.